Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Tak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada para sahabat yang sedang menyimak video ini, semoga selalu diberikan kesehatan badan, kesehatan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang halal, dan dijauhkan dari segala mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara bersedekah yang benar untuk diri sendiri. Bahkan sedekah yang kita berikan ini lebih dahsyat daripada kita bersedekah ke masjid atau ke pengemis. Suatu hari Rasulullah SAW pernah lama sekali sujud dalam sholatnya saat mengimami kaum muslimin. Maka seusai salat, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda tadi itu lama sekali bersujud hingga kami mengira ada sesuatu kejadian atau Anda sedang menerima wahyu." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak ada apa-apa. Tadi itu aku ditunggangi oleh cucuku, maka aku tidak mau tergesa-gesa sampai dia puas." Adapun anak yang dimaksud ialah Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Dalam banyak kisah, Rasulullah SAW telah memberikan banyak teladan kepada kita tentang bagaimana melatih diri untuk memahami dunia, anak-anak, dan menjaga kesabaran dalam menghadapinya. Pola pikir yang tepat saat kita membersamai anak-anak akan membuat kita lebih mampu bersabar. Sedangkan sebaliknya, pola pikir yang salah akan menjadikan proses kebersamaan dengan anak kita seringkali menjadi pemicu amarah dan stres. Alangkah baiknya kita, para orang tua, kembali merenungi hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Kandungan pokok daripada hadis ini adalah 3 amal yang bermanfaat dan terus mengalir pahalanya bagi manusia setelah ia meninggal, saat dimana kita dalam keadaan sangat menyesal karena kurangnya amal-amal kita dan tidak mampu lagi menambah amal. Di saat yang demikian itulah ketiga amal jariah inilah yang menjadi penolong kita nanti. Tahukah kita suatu peluang besar untuk mendapatkan semua amal jariah itu sekaligus? Peluang besar itu terdapat dalam mendidik anak. Ya, sebuah aktivitas sehari-hari yang terdapat dampak sepele dan kita lalui dengan sepintasnya. Wahai kaum ibu-ibu, dengarkanlah amalan yang sangat bermanfaat ini. Bagaimana cara kita bersedekah untuk diri sendiri terdapat dalam keseharian kita yang sering kita lalui. Kandungan yang tersifat dari hadis ini bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan dalam rangka menghidupi dan mendidik anak kita telah tercatat sebagai sedekah yang mengalir untuk kita kelak. Setiap suap makanan yang masuk ke mulut anak, setiap tetes air susu ibu yang menumbuhkan darah dan daging, setiap gelas air yang kita berikan, setiap pakaian yang dibelikan, dana pendidikan,
Semuanya tercatat sebagai kebaikan yang mengalir sepanjang masa bagi kita para orang tua. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uang dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, uang dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan hamba sahaya, uang dinar yang engkau sedekahkan pada fakir miskin, dan uang dinar yang engkau nafkahkan bagi keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan bagi keluargamu." Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanan yang engkau makan untuk dirimu sendiri adalah sedekah. Apa yang kau berikan untuk anak-anakmu, maka bagimu pahala sedekah. Dan makanan yang kamu berikan untuk pembantumu, kamu mendapatkan pahala sedekah pula." Hadis riwayat Ahmad. Begitu pula setiap ilmu yang diajarkan, kata-kata yang baik dan sopan, doa-doa, sholat, puasa, akhlak-akhlak terpuji, serta semua ilmu yang bermanfaat yang digunakan oleh sang anak sepanjang hidupnya, bahkan menjadi bekal sampai akhirat, maka pahala semua itu juga terus mengalir kepada kita sebagai orang tua, selama kita hidup ataupun saat kita telah tiada. Maka saat sang ibu memapah balitanya belajar berjalan, mengajarkan anaknya cara makan, mengajarkan cara menggosok gigi, mendisiplinkan agar membuang sampah pada tempatnya, mencontohkan menyisir rambut, serta saat sang ayah mengajari anaknya berbicara, membaca, berhitung, bahkan bermain sekalipun, semua itu menjadi sedekah yang mengalir pahalanya bagi orang tuanya tanpa putus. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengajak menuju hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tapi tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Barang siapa yang mengajak menuju kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tapi tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Kelak jika sang anak yang telah kita didik itu menjadi anak yang solih dan berbakti kepada kedua orang tuanya, setiap lantunan doa-doanya menjadi penerangan di alam kubur dan peringan siksa, bahkan bisa menyelamatkan para orang tua dari bergolaknya api neraka. Sebaliknya, saat kita para orang tua terlalu sibuk dengan berbagai urusan sehingga menyia-nyiakan masa kecil anak kita, maka sungguh kita telah menyia-nyiakan amanah Allah dan peluang besar yang Allah berikan. Lebih jauh lagi jika yang kita contohkan adalah perbuatan buruk seperti menonton film yang buruk, bersikap kasar, dan lain sebagainya, maka itu adalah investasi dosa yang mengalir tiada putusnya selama anak kita melakukan perbuatan buruk yang sama dan menularkan keburukan itu kepada anaknya atau orang sekitarnya. Bahkan tak jarang membuat para orang tua bersedih di masa tua atas kelakuan buruk anaknya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya para malaikat serta semua penduduk langit-langit dan bumi sampai semut-semut di sarangnya, mereka semua bersolawat atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka bersolawat atasnya adalah mendoakan dan memintakan ampun untuknya. Sesungguhnya setiap lelah kita saat bersama anak-anak adalah sedekah jariah kita bagi diri sendiri. Masihkah kita mau pelit dan bakhil, wahai sahabat yang dirahmati Allah? Inilah cara kita bersedekah untuk diri sendiri. Maka mulai dari sekarang, bangkitlah dan sadarlah bahwa mendidik anak itu adalah salah satu sedekah jariah yang patut kita amalkan, yang patut kita kumpulkan, dan berbuat baiklah kepada anak kita.
Inilah salah satu amal jariah yang dapat kita lakukan. Dan beginilah cara kita bersedekah untuk diri sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.